أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 157, 158 dan 159. An jumhuril ulama'i annal fikrata ala khamsati aujuhin. Fikratun fi ayatillahi yatawalladu minhat tauhid wal yaqin, wa fikratun fi alaillahi yatawalladu minhal mahabbatu wasyukru, wa fikratun fi wa'dillahi yatawalladu minhar ragbatu, wa fikratun fi wa'idillahi yatawalladu minhal haibah, wa fikratun fi taqsiri nafsihi anit ta'ati
ma'a ihsanillahi ilaihi yatawalladu minhal hayatu. Jumhur ulama mengatakan sesungguhnya berpikir itu dalam 5 hal. Yang pertama, berpikir mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah sehingga lahir tauhid dan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, berpikir mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan sehingga lahir rasa cinta dan syukur kepada Allah. Yang ketiga, berpikir tentang janji-janji Allah sehingga lahir rasa cinta kepada akhirat. Yang keempat, berpikir tentang ancaman Allah sehingga lahir rasa takut kepada Allah. Yang kelima, berpikir tentang sejauh mana ketaatannya kepada Allah, padahal Allah selalu berbuat baik kepadanya sehingga lahir kegairahan dalam beribadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali dengan ibu-ibu di Masjid An-Nur di Kota Baru Driorejo Gresik untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Qur'anul Karim dengan wasilah, dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya, melaksanakannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 157. Kemudian ayat itu menerangkan bahwa tidak ada hal yang perlu ditakuti oleh orang beriman apabila mereka berjihad di jalan Allah. Karena andai kata mereka gugur atau mati, niscaya mereka akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jauh lebih baik bagi mereka daripada harta rampasan perang atau kekayaan duniawi yang fana ini. Marilah kita pergunakan seluruh hidup kita ini dan termasuk sebagian harta kita dan ilmu kita selain untuk diri kita, maka marilah kita belajar untuk berjihad fi sabilillah dengan cara berderma, ya, membagi sebagian yang kita miliki untuk umat Islam. Mudah-mudahan sedekah yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga harta benda kita barokah, keluarga kita barokah, dan sehingga kita mampu hidup 11 bulan setelah puasa Ramadan kemarin
dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita jaga yang namanya iman dan takwa yang kita belajar mendidiknya kemarin 1 bulan penuh. Panjenengan yang tidak ada udzur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada panjenengan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Ayat 158, semua orang akan mati atau gugur dengan sebab apa saja, baik karena meninggal di dalam peperangan, di dalam bepergian atau di tempatnya sendiri. Mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah dan akan diperhitungkan segala amal perbuatannya di akhirat nanti. Kalau jahat dibalas dengan siksa neraka, dan kalau baik dibalas dengan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu orang mukmin hendaknya memilih dan menempuh jalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memperoleh ampunan dan rahmatnya. Untuk itu janganlah seorang muslim merasa enggan berjihad di jalan Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ini apabila ilmu itu kita amalkan, kemudian kita dermakan, kita sampaikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan termasuk sedekah jariyah. Ini juga luar biasa, akan mengalir pahalanya apabila kita sudah meninggal dunia, termasuk anak cucu kita, siswa-siswi kita, para santri, pecinta baca Al-Quran yang soleh dan solihah, apabila berdoa maka doanya al-ijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di surat Ali Imran ayat 159, pada pertemuan kali ini, meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu, bahkan memaafkannya dan memohonkan ampun dari Allah untuk mereka. Andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau. Di samping itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patut melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu, karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, amal soleh yang kita laksanakan, itu sholat yang wajib atau sholat yang sunnah, sedekah, berzikir, rajin membaca Al-Quran dan amal-amal soleh, ini dapat menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di surat An-Nisa
ayatnya 69 sampai 70. Ini termasuk orang-orang yang luar biasa. Mereka termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Ini surat An-Nisa ayatnya 69 sampai 70. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat kita adalah orang-orang yang baik, yang akhirnya akan mengajak kepada kebaikan, yang mudah-mudahan nanti akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, dan mudah-mudahan Allah akan mematikan pada kelak nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yaitu jiwanya harus apa Bu namanya? Jiwa yang mutmainnah. Apa Bu? Jiwa mutmainnah itu yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, ya. Di surat Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya. Dan masih ingat buahnya bulan Ramadan kemarin Bu, ada 5 Bu, diingat-ingat, yaitu orang yang senantiasa bersedekah pada saat lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa menahan amarahnya, makanya mohon kepada Allah agar diberi kesabaran. Yang ketiga, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Apabila ada saudara-saudari kita yang meminta maaf kepada kita, atau kita yang bersalah, maka cepat-cepatlah kita ini meminta maaf, tidak usah nunggu Idul Fitri. Jadi kita langsung meminta maaf, kemudian dia memaafkannya, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mari kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh solihah, yang ada di surat 33 ayat 34 sampai 35. Dan terakhir termasuk yang kelima adalah orang-orang yang rajin, yaitu beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa Bu. Nanti panjenengan amalkan. Jadi istighfar dan taubat itu panjenengan lakukan, yaitu pada saat waktu sahur ya Bu ya. Surat 51 namanya Ad-Dzariyat dari ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi nanti panjenengan lihat, ingat-ingat buahnya puasa di bulan Ramadan kemarin ya, di surat 51 ayatnya 15 sampai 23. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran, dan panjenengan bisa untuk melaksanakannya, dan ditunjukkan jalan-jalan yang batil, dan panjenengan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menghindarinya dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.